ini bukan urusannya cuma tentang buruh, tapi misalnya di sana terselip ya aturan bahwa royalti 0%. Ya. Negara dapat apa nanti kalau royalti 0%? Tax holiday 30%, 30 tahun. Ya, tapi yang lebih penting adalah, salah satu yang lebih sangat penting adalah dengan Ciptaker itu, urusan masalah perizinan nambang, ini bisa di-bypass, dikerjakan di kejaksaan. Kemudian juga di ombudsman. Maka terjadilah penjarahan besar-besaran. Jokowi ke Cina ini sebetulnya bukan untuk kepentingan Indonesia, ya, tapi untuk kepentingan Cina. Saya menduga ya, sangat yakin, ini keyakinan saya, mohon maaf, silakan yang lain tidak setuju, tapi saya sangat yakin tujuannya itu untuk melanjutkan dan menjamin, ya, sekaligus juga mengharapkan dukungan supaya nanti kalau dia sudah lengser, itu apa yang menjadi kepentingan Cina untuk menguasai kita, ya terutama nanti IKN, itu bisa terjamin. Inilah yang jadi sedikit kita perhatikan beberapa kata kunci yang disampaikan oleh Bung Rocky itu antara lain ya. Pertama tentang buruh, itu kaitan dengan Ciptaker. Kemudian tentang kesehatan, itu kaitan dengan omnibus kesehatan. Kemudian tentang IKN, tentang pergi ke Cina. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi, yang kita alami misalnya, soal Ciptaker, Pak Antoni sudah sebut, ini bukan urusannya cuma tentang buruh, tapi misalnya di sana terselip ya aturan bahwa royalti 0%. Ya. Negara dapat apa nanti kalau royalti 0%? Tax holiday 30%, 30 tahun. Ya, tapi yang lebih penting adalah, salah satu yang sangat penting adalah dengan Ciptaker itu, urusan masalah perizinan nambang ini bisa di-bypass, dikerjakan di kejaksaan. Kemudian juga di ombudsman. Maka terjadilah penjarahan besar-besaran. Jadi kalau terakhir kita dengar tentang ada penyeludupan 5 juta ton biji nikel, itu menurut sumber yang sangat dipercaya dari Antam, ya, saya kebetulan punya teman di sana, menyatakan bahwa yang diseludupkan itu sebetulnya sampai 23 juta ton. Masya Allah. Kenapa sampai bisa terjadi? Ya tadi, ini pada rebutan untuk menjarah, karena aturan lewat Ciptaker itu sudah memuluskan mereka untuk menjarah. Sebentar Bang, saya potong Bang. Ya. Kalau itu bisa terjadi dalam kurun waktu itu, kan kita bolak-balik bangga dengan hilirisasi.
Ya, Artinya kan tidak ada boleh biji nikel mentah yang keluar dari Indonesia kecuali sudah diolah. betul. Gimana bisa terjadi? Ya, karena memang ini berlomba-lomba untuk menambang secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya. Dikawal oleh aparat yang harusnya menegakkan aturan, menegakkan hukum. Lalu tujuannya memang berburu rente sebesar-besarnya. Dan bekerja sama dengan siapa? Dengan konglomerat yang ada di sini, oligarki yang ada di sini, dan Cina yang nampung itu. Itulah, jadi kalau bicara hilirisasi pun sebetulnya, kalau bicara nilai tambah, nikel itu kalau sampai tuntas diproses menjadi barang jadi, itu nilai tambahnya sekitar 17 sampai 19 kali. Nah, yang ada itu cuma sekitar 4 kali. Dan nanti kita ekspor ke Cina, ya, yang di sini juga yang memproses itu sebetulnya juga Cina, smelter Cina mayoritas. Ya kan? Nah, dikirim ke sana nanti kita impor lagi. Jadi nilai tambah yang paling besar itu justru dinikmati oleh Cina, bukan kita gitu. Sebentar Bang, satu lagi Bang. Sebentar. Sedikit saya sambung. Oke. Sedikit saya sambung. Ya. Kenapa bahwa biji nikel itu bisa diselundupkan? Begini, smelter kita itu pada awal tahun 2023 itu kapasitasnya cuma sekitar 260.000 ton Per bulan. per tahun. Kecil sekali. Lalu, tambang nikel itu secara yang terbuka saja, artinya yang ada di publik itu sudah 1,6 juta ton. Tapi selisihnya kemana? Nah itu kan udah pasti ada selundupan gitu kan. Belum tadi yang termasuk dari tambang nikel yang di Mandiodo yang sebetulnya ilegal. Itu menambah lagi, jadi kemungkinan besar itu sangat mungkin bisa 23 juta itu sangat mungkin sekali. Sangat mungkin ya. Nah, jadi kedua adalah bahwa mereka menyebut hilirisasi, tapi sebetulnya mereka mau menguasai agar yang tambang-tambang kecil untuk biji nikelnya, maka tidak bisa jual kemana-mana kecuali untuk mereka. Mereka harganya itu yang saya maksud. Jualnya jauh lebih tinggi. Nah ini yang membuat itu. Benar-benar saya tambahin sedikit lagi ya. Jadi kata Prof. Antoni itu betul sekali. Pertama 90% smelter itu milik RRC ya, Cina. Kemudian para penambang itu harus menjual ke smelter lokal dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Harganya 30 sampai 40 dolar per ton, padahal harga internasional 70 sampai 80 dolar per ton. Jadi kita ingat zaman tanam paksa Belanda nih, ya. Pemerintah memfasilitasi, membuat peraturan bagaimana orang lokal harus menjual hasilnya secara sangat murah kepada para begundalnya, para junjungannya ini. Nah, saya lompat, Bang Marwan sudah? Masih ada nih, sedikit lagi. Jadi kalau kembali ke isu yang diungkap oleh Rocky ya, Rocky juga mempermasalahkan IKN. Ya, kalau kita lihat IKN, dan itu salah satu poin yang ditandatangani oleh Jokowi tanggal 28 Juli yang lalu. Nah, IKN ini sebetulnya sejak awal juga itu sudah melanggar konstitusi pembentukannya. Maka kalau digabungkan dengan kepentingan Cina dan kunjungan Jokowi ke sana, ini kita bisa melihat sebetulnya tujuannya itu justru bicara tentang apa kepentingan Cina yang harus dijalankan oleh Jokowi ya sejak dari 2014 sampai sekarang. Nah, sebelum lengser, ini lapor dulu ke sana ini, ya, untuk mempersiapkan, untuk menjamin bahwa keinginan Cina itu bisa terlaksana. Nah, saya sedikit mengungkap ya tentang bahwa sejak 2014, kemudian 15, 16, 17, itu selalu Jokowi itu datang ke Cina. Hanya karena COVID saja ya, itu jadi tidak ada kunjungan ke sana. Tapi yang dipublis, ya, yang dipublis kita tahu. Sampai 2022 itu pertemuan Jokowi dengan Xi Jinping itu sudah 10 kali. Masya Allah. Nah, yang terakhir itu adalah 27-28 Juli yang lalu, itu yang ke-11. Nah, kalau kita perhatikan apa kesepakatan yang diambil antara dua pemimpin ini selalu setelah itu ada sesuatu yang merusak kita. Misalnya 2015, kesepakatan
membangun kereta cepat. Ya. Jakarta Bandung yang tadinya itu sebenarnya dikaji oleh JICA dari Jepang. Ya. Tapi berubah. Nah, kemudian yang kedua kita bicara tentang pembangunan smelter. Ya. Nah, ternyata memang ini benar-benar dikasih kesempatan oleh Jokowi Karpet dengan merah, ya? alasan investasi masuk, tapi nanti dikasih bea masuk 0%, tax holiday, 30 tahun. TKA Cina, semuanya itu dari sana. Ya. Nah, kita dapat apa gitu? Nah, artinya saya hanya ingin mengatakan bahwa Jokowi ke Cina ini sebetulnya bukan untuk kepentingan Indonesia, ya, tapi untuk kepentingan Cina. Dan terakhir kunjungan itu saya menduga, ya, sangat yakin, ini keyakinan saya, mohon maaf, silakan yang lain tidak setuju, tapi saya sangat yakin tujuannya itu untuk melanjutkan dan menjamin, ya, sekaligus juga mengharapkan dukungan supaya nanti kalau dia sudah lengser, itu apa yang menjadi kepentingan Cina untuk menguasai kita, ya, terutama nanti IKN, itu bisa terjamin.